Ya, di dalam video ini gue mau mencoba untuk membahas atau mendiskusikan mengenai ajaran Stoikisme. Yang mana gue sendiri seneng berbicara dan berdiskusi mengenai filsafat atau ajaran dari Stoikisme. Dan gue berharap juga banyak di Indonesia akan lebih banyak lagi yang membahas tentang hal ini. Belakangan sih memang katanya sih banyak yang influencer-influencer yang membahas mengenai Stoikisme. Gue nggak tahu siapa aja dan katanya ada yang menganggap itu keliru atau bagaimana segala macamnya. Cuman ya udah gue kasih aja disclaimer-nya bahwa gue juga baru belajar mengenai Stoikisme dan gue masih akan terus belajar mengenai ajaran filsafat ini. Jadi wajar kalau misalnya ada yang keliru. Tapi gue sendiri sih merasa kalau misalnya gue itu adalah penganut Stoik, tapi gue memahami kalau misalnya di dalam diri seseorang, dalam jiwa dan raga dari seseorang, itu tidak mungkin ada 100% dari ajaran filsafat yang diimani gitu. Pasti ada ya campuran-campuran lah, kita di dalam hidup ini pasti ada campuran, mungkin ada ajaran-ajaran dari filsafat, mungkin juga ada ajaran-ajaran dari agama, atau mungkin ajaran-ajaran dari budaya kita sendiri yang mencampur dan menjadikan kita seseorang. Jadi gue pun juga merasa gue nggak mungkin lah gue 100% stoik ataupun gue sudah mengimplementasikan ajaran stoik itu dengan sempurna. Tapi gue merasa ajaran stoik ini gue menjadikan ajaran stoik ini itu menjadi ujung tombak dari bagaimana gue bersikap dan berperilaku di beberapa tahun belakangan. Dan yang kedua, disclaimer yang gue berikan itu adalah ya gue yakin kalau misalnya memaknai filosofi itu bebas. Jadi nggak ada lah itu pakem tertentu bahwa kalau ajaran stoik ya pasti harus begini, kalau misalnya ajaran filsafat B itu harus begini, kalau eksistensialisme maka harus begini. Enggak, gue merasa itu semua kontemporer dan semua orang itu punya cara untuk memahami dan menerjemahkan ajaran-ajaran filsafat itu sendiri. Jadi gue tidak akan menyalahkan pandangan atau pemahaman akan filsafat mengenai stoikisme di dalam spesifiknya stoikisme di dalam video ini. Dan gue merasa masing-masing orang itu bebas untuk menerjemahkan ajaran filsafat dan bagaimana mereka mengimplementasikannya dengan cara yang berbeda sesuai dengan latar belakang masing-masing tentunya. Nah, dari latar belakang kita yang berbeda-beda. Nah, di video kali ini gue akan memberikan komentar atau pandangan terhadap video dari Bang Ferry Irwandi yang dengan judul Memahami Filsafat Stoikisme. Kalau bisa kalian lihat, ini gue kasih linknya, atau misalnya gue kasih linknya juga di description. Nah, gue mau kasih disclaimer lagi lanjutan bahwa kalau misalnya gue nggak melakukan hate atau menyanggah atau misalnya mencoba untuk menghina ataupun tindakan-tindakan hal lainnya, tapi di sini gue murni untuk kita coba untuk berdiskusi atau misalnya untuk boleh dikatakan untuk memperdebatkan bagaimana pandangan mengenai ajaran stoikisme itu dari yang dijelaskan oleh Bang Ferry Irwandi dalam videonya dan bagaimana gue menerjemahkan sendiri dari ajaran filsafat stoikisme. Oke, nah di dalam videonya, gue udah nonton videonya, bagus videonya dan tentunya editingnya oke. Gue suka banget editingnya. Nah, Bang Ferry ini sudah menjelaskan dasar-dasar dari ajaran stoikisme ya. Bagaimana filosofi dan filsafat dari stoikisme itu mengenal namanya dikotomi kendali. Apa yang bisa kita kendalikan itu adalah apa yang ada dalam internal kita, sedangkan apa yang berada di eksternal itu di luar daripada kendali kita dan tidak dapat dilakukan. Maka itu menurut gue adalah bread and butter atau basic framework dari ajaran stoikisme. Jadi menurut gue nggak akan membahas lagi karena sudah dijelaskan. Nah, tetapi ada dua hal yang mau gue bahas berkaitan dengan penjelasan dalam video Bang Ferry Irwandi. Yang pertama itu adalah mengenai ekspektasi di dalam kerangka stoikisme. Dan yang kedua itu adalah mengenai stoikisme sendiri itu sebagai obat pada akhirnya, terutama obat mengenai iri dan dengki. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan yang pertama aja ya. Nah, bahasan yang pertama itu adalah yang menganut ekspektasi. Nah, di dalam videonya Bang Ferry itu menjelaskan kalau misalnya salah satu aspek utama dari penerapan dari ajaran stoikisme itu adalah bagaimana kita melakukan manajemen ekspektasi lah kasarnya ya. Bagaimana Bang Ferry itu menjelaskan kalau misalnya para penganut stoik itu kita tuh harus menurunkan ekspektasi kita ke kemungkinan terburuk. Jadi karena dengan kita memanage kemungkinan diri kita udah berharapnya, wah ini udah pasti nih gue gagal nih, kayak misalnya kita mau ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri, kemudian kita udah berharapnya udahlah kita harapnya gagal aja lah, nanti gagal bagaimana. Nah nanti kalau misalnya pun akhirnya gagal kita ya sudah nggak apa-apa, itu kan karena sesuai ekspektasi kita sendiri, atau kalau misalnya dapat malah kita jadinya girangnya 2 kali lipat gitu. Nah, ini contoh yang dijelaskan sama Bang Ferry itu adalah mengenai perumpamaan kalau misalnya kita nembak gebetan kita, nembak seseorang dan kemudian
kita tuh harus sebagai seorang stoik kita harus berekspektasinya itu yang terburuk, yaitu ya jelas ya yang enggak sih, terburuk tuh sebenarnya ya terburuk itu adalah ditolak. Cuman menurut gue terburuk itu bisa lebih parah lagi sekarang ya, bisa dianggap sebagai sexual harassment dan segala macamnya. Cuman ya udahlah, kita lupakanlah hal itu sejenak gitu. Jadi omongan terburuknya ditolak, tapi kalau misalnya ditolak ya udahlah, ya wes gitu kan. Tapi kalau misalnya kita diterima, wah alhamdulillah, wah kita seneng banget gitu kan. Jadi kayak kita double kepuasannya. Nah, di sini gue kurang begitu sepakat, karena gue menerjemahkan ajaran stoikisme itu menurut gue yang menjadi fokus utama dari ajaran stoikisme itu adalah bukanlah manage ekspektasi, tetapi bagaimana kita menjalankan apa yang dinamakan dengan tanggung jawab moral, atau yang lebih dikenal juga dengan virtue ya, di dalam filsafat stoikisme. Ketika gue membaca buku dari Marcus Aurelius Meditations, dijelaskan mengenai virtue, bahwa dijelaskan juga secara analogi tentunya dalam filsafat ya gue bisa bilang kuno lah ya. Kita udah stoik itu udah 2000 tahun dan gak banyak perkembangan memang, bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini tuh harus berdasarkan virtue atau tanggung jawab moral tersebut. Itu yang menjadi menurut gue moral compass kita dalam melakukan segala sesuatu. Jadi bukanlah ekspektasi, tapi tanggung jawab moral. Nah, jadi jika kalau misalnya kita tidak memenuhi tanggung jawab moral, misalnya kita tidak melakukannya atau kita melakukan yang sebaliknya dari tanggung jawab moral tersebut, maka kita sebagai penganut atau pengamal ajaran stoikisme, kita akan merasa gagal atau misalnya bersalah. Dan itu aja yang harusnya kita pedulikan di dalam dunia ini. Nah, virtue ini sendiri ketika dianalogikan di dalam misalnya seperti bagaimana dengan binatang itu dia mempunyai misalnya semut, misalnya lebah, itu kan dia mempunyai tanggung jawab moralnya. Misalnya semut ya kita harus tanggung jawab, misalnya semut yang tentara, soldier ants itu ya mempunyai kewajibannya untuk menjaga sarang. Habis itu ada juga semut-semut yang pokoknya kita udah punya misalnya kalau misalnya ratu semutnya ya, maka dia punya kewajiban untuk bertelur, kemudian juga melakukan prokreasi dan segala macamnya. Jadi kita pun juga sebagai manusia itu kita punya virtue, kita punya nilai inherent kita sebagai manusia atau mungkin sebagai warga negara ya. Kalau dalam konteks Marcus Aurelius karena dirinya sebagai raja, maka dia bagaimana kita mempunyai tanggung jawab terhadap negara kita sendiri, terhadap bangsa Romawi pada saat itu. Nah, tentunya ini bisa juga diterjemahkan dalam konteks sempit, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan, tapi kita menurut gue itu jauh lebih luas dibandingin itu sendiri. Tapi kita harus mengenai norma-norma yang lain di luar daripada norma hukum. Nah, jadi kalau misalnya digunakan contoh yang sama, yaitu ketika kita mau menembak gebetan kita, jadi bukanlah kita memanage ekspektasi kita akan ditolak, tetapi kita memahami bahwa ketika kita mau menembak seseorang tersebut, kita tuh itu merupakan tanggung jawab moral kita, itu merupakan virtue kita. Yang mana ketika kita tidak menembak orang tersebut, maka kita akan merasa bersalah karena kita telah melanggar dari tanggung jawab moral atau virtue yang kita anut. Mungkin ini konteksnya itu akan lebih mudah dipahami kalau misalnya gue kasih contoh yang lain ya. Misalnya kita melihat seseorang itu membuang sampah sembarangan. Kita mengetahui bahwa virtue kita, ya seharusnya ya orang normalnya, tapi gue juga gak menyalahkan kalau misalnya ada yang virtue yang berbeda, bahwa tanggung jawab moral kita itu adalah tidak membuang sampah sembarangan. Jadi ketika kita melihat ada orang yang membuang sampah sembarangan, itu kita merasa kalau misalnya itu bertentangan dengan tanggung jawab moral atau virtue kita. Nah, tetapi yang harus kita lakukan itu adalah karena kita tidak bisa, misalnya menurut gue ya, kita tidak bisa untuk mempengaruhi orang tersebut, kayak kita suruh kayak lo bagaimana sih, atau atau malah gue videoin gitu loh kan, gue upload di Twitter kayak ada orang nih buang sampah sembarangan, gue bikin viral, atau misalnya gue ocehin lah orang itu. Yang gue lakukan adalah menurut gue yang sepantasnya atau seyogyanya dilakukan oleh seorang penganut stoik itu adalah kita ambil sendiri sampah tersebut, kemudian kita buang ke tong sampah. Itu sesimpel itu doang, karena itu adalah tanggung jawab moral kita, itu berada di dalam kendali internal kita, dan itu akan bisa kita lakukan. Jadi ketika kita mau menembak seseorang pun, itu gue merasa ada itu haruslah merupakan tanggung jawab moral. Jadi kalau misalnya tidak kita lakukan, kita akan merasa bersalah banget. Misalnya kalau misalnya gue tahu ada orang buang sampah, terus habis itu kayak anjir, gue tidak membuang sampahnya gitu loh, akhirnya ya gue akan merasa bersalah gitu, gue akan merasa sangat bersalah gitu, bahkan gue bisa ke bawah sampai tidur. Nah, jadi itulah yang harusnya mendrive kita untuk melakukan sesuatu, dan mengenai ekspektasi itu sendiri harusnya itu tidak ada gitu loh. Nah, di sini gue mau digabungin lagi, kalau misalnya penganut stoik itu gue merasa tidak perlu merasa terpuruk atau bahkan merasakan apapun. Karena yang ada itu di dalam dunia kita itu hanyalah apa yang harus dilakukan, apa yang di dalam tanggung jawab moral kita harus dilakukan. Misalnya kalau misalnya kita sakit, ya kita akan ke dokter. Kalau lapar, ya kita harus makan.
Jadi tidak ada waktu ataupun tidak ada resource yang harus diberikan kepada emosi. Walaupun memang kita paham ya, kalau misalnya susah banget lah, ya hampir nggak mungkin ada orang yang bisa seperti ini. Cuman kita harus titik inilah yang harus kita tuju, dan bukan dengan cara memanage ekspektasi, tapi kita mengetahui apa yang menjadi virtue kita, apa yang menjadi tanggung jawab moral kita, dan kita hanya akan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab moral kita. Karena kalau misalnya kita pun memanage ekspektasi, itu kan tetap walaupun ekspektasinya terburuk gitu loh, itu tetap berada di luar dari kendali kita. Nah menurut gue kalau misalnya dari ajaran Stoik itu memikirkan kita nggak boleh buang-buang waktu lagi, kita efektif aja. Bahwa kita itu ketika kita nembak seseorang, itu kita ya udah setelah nembak lega harusnya. Terlepas dari mau ditolak kayak mau diapain, tapi gue lega gitu loh. Kalau misalnya ada kelihatannya kayak kalau misalnya gue compare sedikit misalnya sama filmnya Dead Poets Society, itu kan ada kondisi di mana siapa sih si Knox-nya itu ibaratnya apa ya melakukan aja gitu, apa kayak nelpon ataupun juga ketemu sama si ceweknya si Chris gitu. Itu bukan dengan harapan untuk dia, tentunya sebagai manusia ada harapan ya, tapi utamanya itu yang dilakukan itu adalah dia melakukan itu dulu. Karena itu menurut dia di tanggung jawab moral dia adalah gua harus datang atau gua harus nelpon, gua harus melakukan sesuatu ke cewek ini. Kalau enggak gua akan menyesal. Itulah tanggung jawab moralnya gitu. Jadi bukan adalah ekspektasi belakangan. Gua nggak mikirin ekspektasi sama sekali, tapi ketika gua lakukan, gua selesai. Seize the day, carpe diem. That's it gitu. Nah itu yang menurut gua itu adalah ajaran dari Stoik. Nah kemudian ketika kita menyinggung sedikit mengenai kepuasan, bahkan gue merasa mungkin gue agak hardcore ya kalau misalnya gue ngomong seperti ini, tapi gue merasa penganut Stoik itu tidak seharusnya kita akan peduli itu akan kepuasan gitu loh. Maka itu tidak ada pentingnya kalau misalnya di dalam buku meditation juga kan dijelaskan kalau misalnya tidak ada pentingnya bagi seorang penganut Stoik itu untuk ditepuk tangan ketika kita melakukan tanggung jawabnya. Buat apa? Tidak ada yang harus dirayakan. Maka kita kesannya kayak orang bitter ya gitu, kayak wah hebat lo udah misalnya kayak lo udah menyelesaikan misalnya apa ya, kita sudah menyelesaikan studi kuliah gitu, nggak ada yang perlu dirayain gitu. Buat apa ngerayain? Itu bukanlah adalah suatu hal yang seharusnya. Gue udah dibayarin sama orang tua gue, ya gue akan menjalankan pendidikan gue dengan sebaik-baiknya gitu kan. Nggak perlu ada yang harus dirayakan. Itu memang adalah tanggung jawab moral gue dan itu virtue gue. Kalau gue nggak menyelesaikan kuliah gue, barulah gue akan merasa terpuruk gitu. Barulah gue akan merasa itu salah gitu. Tapi yang dilakukan pun itu bukan terus kita menye-menye abis itu juga terlarut ya ke dalam itu, tapi kita melakukan apa yang harus gue lakukan. Kalau misalnya gue gagal, apa yang harus gue lakukan untuk membenahi ini, untuk mencapai kembali kepada tujuan kita pada utamanya gitu. Nah jadi kalau misalnya apa yang gue terjemahkan ajaran-ajaran dari Stoik ini itu lebih ke arah yang harsh ya, hard, habis itu juga terkesannya bitter gitu. Tapi ketika kita memahami bahwa sebenarnya kan di ajaran Stoik itu adalah kita tahu kalau misalnya kita hidup sesuai dengan nature gitu, kita sesuai dengan virtue kita, sesuai dengan virtue itu sama, menurut gue anggap itu sama dengan sesuai dengan nature ya, sesuai dengan alam, sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia atau kodrat kita bukan hanya sebagai manusia, kodrat kita sebagai subjek di dalam di bumi ini gitu. Maka gue merasa tidak akan mungkin kita diperlakukan tidak adil oleh alam itu sendiri atau oleh dunia itu sendiri. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Maka seorang Stoik sejati itu harusnya ketika meninggal pun dia bukan berekspektasi kayak aduh jangan sakit banget ya, enggak, tapi kayak ya udah ini tanggung jawab moral gue untuk meninggal gitu, untuk mati. Nah maka dari itu tidak ada yang perlu ditakuti. Gue hanya cukup untuk menjalani ini gitu. Tidak ada yang harus kita lakukan. Nah itulah jadi, nah makanya menurut gua dibandingkan dengan melakukan manage ekspektasi, menurut gua itu manage ekspektasi itu kurang tepat ketika melakukan sehubungan dengan ajaran Stoik. Tapi gua merasa yang paling penting itu bagi pengamal ajaran Stoik itu adalah kita memahami dulu apa yang menjadi tanggung jawab moral atau virtue kita masing-masing. Jadi kayak di titik ini tuh gua merasa kalau misalnya ajaran Stoik atau filosofi Stoik atau filsafat Stoik itu adalah filsafat yang udah advance gitu, dalam artian ya lu harus mempunyai basis-basis yang lain. Mungkin kita harus mempunyai ajaran-ajaran filosofis yang lain. Mungkin kita harus memahami dulu kan apa yang right or wrong gitu. Mungkin kita bisa memahami menggunakan ajaran-ajaran yang lain, barulah kita bisa kemudian menerapkan ajaran Stoik ini karena kita sudah punya virtue-nya. Nah kalau sudah punya virtue-nya, barulah kita bisa menavigasi hidup ini dengan menggunakan ajaran Stoik. Kalau enggak, kita akan terus terombang-ambing
Kalau kita nggak punya prinsip, kita akan terus terombang-ambing dan akan kembali lagi kepada kesalahan-kesalahan kita. Misalnya kita tetap marah, tetap habis itu menggantungkan hidup kita itu pada faktor-faktor yang eksternal. Nah, lanjut ke bahasan yang kedua, yaitu mengenai yang stoikisme sebagai obat. Nah, dijelaskan dalam videonya Bang Ferry, kalau misalnya penganut stoik itu bisa menjadi obat ya, semacam obat gitu untuk mengurangi iri dengki dengan orang-orang lain, terutama dari gue lihat sih ya toksiknya media sosial ya dari teman-teman kita sendiri. Dan ya gue rasa fenomena ini real karena teman-teman gue sendiri juga bahkan sampai melakukan detoksifikasi ya media sosial, di uninstall Instagram atau di uninstall Twitternya. Dan gue juga sempat merasakan kalau misalnya lagi dirujak lah atau di cancel itu memang capek banget ya. Rasanya kayak berasa lah gitu, kayak tembus lah gitu, ibaratnya dari akun itu tembus lah ke diri sendiri gitu. Nah, tapi ini spesifik kalau mengenai yang iri dengki ya. Jadi kayak misalnya kayak ketika teman sukses, misalnya teman udah S2 gitu, kita belum S2, misalnya kayak teman kok duitnya banyak banget, bisa miliaran ya, kita udah kerja sampai pinggang patah kok cuma segini aja dapatnya gitu, paling cuma ya mepet-mepet UMR ya, cuma segala macamnya gitu. Nah, gue nggak akan menyanggah keras poin bahwa stoikisme itu bisa menjadi obat untuk mengurangi iri dengki. Tapi menurut gue kalau mengenai iri dengki itu lebih tepat mungkin tidak perlu menganut ajaran stoik, tapi cukup kita mengeksplor atau mempelajari atau mendiscover apa sebenarnya yang menjadi tujuan di dalam hidup kita dan berpegangan pada itu. Jadi gue merasa banyakkan orang itu merasa iri atau dengki atau merasa media sosial itu toksik atau misalnya karena mereka nggak tahu apa yang mau dilakukan di dalam hidupnya. Misalnya kayak jadinya apa sih sebenarnya, kayak banyak kan kayak lo sebenarnya mau kuliah apa? Nggak tahu ya, gue kuliah cuma mau ngambil apalah yang bisa menghasilkan uang banyak, atau enggak apalah yang bokap nyokap gue setuju, atau enggak ketika kerja gitu kayak ya udahlah gue kerja apa yang dapet lah, apa yang manggil gue interview gitu kan. Jadi kan lu nggak ngerti sebenarnya lu mau jadi apa gitu loh, tujuan dalam hidup lu tuh apa, dan karena lu nggak punya prinsip dalam hidup, jadi lu nggak punya pegangan atas hal itu. Nah jadinya lu terombang-ambing gitu. Karena terombang-ambing, maka jadinya ketika lu melihat orang lain, misalnya kayak kalau gue ya gue lulusan hukum ini, kemudian gue melihat ada teman gue itu yang tiba-tiba jadi lawyer gitu, enak ya, wah gila nih bisa work from Bali gitu 2 bulan 3 bulan, enak banget ya tiap hari Instastory sunset gitu. Atau enggak nanti pas ada yang mereka lagi ujian profesi advokat tuh, gue pengen juga ya gini ya, wah gue jadi pengen nih ikut advokat nih, atau enggak kayak ada S2 gitu kan, jadi pengen itu. Jadi kayak karena kita nggak tahu apa yang kita mau. Tapi ketika kita udah discover sebenarnya, ya gue tahu kok apa yang gue mau gitu, gue tahu apa yang gue tuju kok. Mungkin sekarang bukan saatnya, tapi ya gue tahu apa yang mau gue tuju pada akhirnya, dan gue sedang mengerjakan ini. Nah jadi nggak ada masalah kalau misalnya seperti itu. Orang akan tergoyahkan kalau misalnya memang sudah dari awal itu prinsipnya sudah mengetahui tujuannya itu apa. Dan banyak orang yang tidak memahami tujuannya itu sebenarnya apa. Dan menurut gue dari stoik itu susah sih untuk memahami ya tujuannya dari stoik aja. Karena menurut gue ya itu tadi, stoik itu harus mengeksplor dulu virtue lu apa, virtue atau kewajiban atau tanggung jawab moral lu itu apa. Barulah lu bisa menerapkan stoik itu, barulah stoik itu bisa melakukan navigasi. Nah jadi gue merasa dibandingin menggunakan filsafat stoik, kayaknya lebih enak menggunakan ajaran-ajaran filsafat yang lainnya gitu. Gue nggak tahu apa, tapi gue merasa itu yang bisa mendiscover arti atau makna lo dalam hidup, sehingga lo tahu. Nah ketika lo tahu itu, gue yakin lo nggak akan iri atau dengki lagi sih. Nah sedangkan kalau gue sendiri itu menggunakan stoikisme itu ya juga sebagai obat gitu, tapi bukan obat untuk iri dengki, tapi untuk meredam kemarahan gue. Gue sendiri itu adalah orang yang galak, gue orang yang pemarah dulu, gue orang yang ya pokoknya gampang marah-marah deh. Kalau teman-teman gue pasti udah tau lah, gue dari dulu tuh sukanya marah-marah. Nah karena sebenarnya kemarahan itu muncul dari ekspektasi yang tidak tercapai. Nah misalnya contohnya gini, misalnya kalau misalnya kita, ya gue juga sempat bikin thread sih terkait hal ini. Misalnya kalau ya teman mah ngaretnya banyak ya, kita punya teman mah banyak yang ngaret gitu. Ya kalau misalnya ada janjian bisa telat, bisa setengah jam, bisa 1 jam, atau ya berapapun lah itu. Nah ketika kita berharap mereka untuk ya lo udah janji ya jam segini, ya lo komit lah. Kalau misalnya lo akan ngaret, ya lo kasih tahu lah. Setidaknya ngasih tahu lah sebelumnya. Cuman kan ya lo tau lah, nama-nama teman-teman kan ngehe juga gitu kan. Ya sudah lah, akhirnya datangnya ya pak datang ngaret, nggak ada kabar, centang 1 WhatsApp dan segala macamnya.
Nah itu adalah yang membuat ketika ekspektasi kita berharap bahwa teman kita itu datang on time, ternyata temannya itu tidak datang on time, ya disitulah muncul kan nggak match kan ekspektasi kita, nah makanya kita akan marah. Nah yang gue lakukan itu adalah jadi menurut gue stoik itu tidak bisa gimana ya, stoik itu mengajarkan kalau misalnya kita tidak akan bisa mengubah atau mempengaruhi apakah teman kita itu akan datang telat atau tidak, atau bahkan tidak datang sama sekali ya, atau bahkan tidak datang sama sekali, atau bahkan datang lebih awal gitu. Bisa jadi itu apapun itulah gitu. Tapi kita bisa memahami kalau misalnya dalam stoik itu kita punya virtue, kita punya tanggung jawab moral bahwa sudah menjadi tanggung jawab moral kita untuk datang tepat waktu. Apapun itu, terserah mau teman kita datangnya telat kayak mau kayak gimana, tapi kita udah punya komitmen, kita punya tanggung jawab. Dan ketika kita sudah menyelesaikan itu, kita happy. Gitu. Gue datang on time, ya gue happy. Kenapa gue harus mempermasalahkan teman gue datang jam berapa? Ya gue happy. Kalau misalnya nyata kita udah setengah jam, temen gak ada kabar, ya pulang aja. Gitu. Gak usah ribet. Gue merasa kayak, wah sorry bro, gue udah cukup nih, udah habis waktunya kayak, gue ada hal lain nih atau segala macam lah, gitulah. Atau misalnya ya mungkin ngomong aja kayak, wah sorry bos, gue nggak bisa lah kalau misalnya kayak gini, kalau datang telat nanti kita atur waktu lagi lah atau bagaimana gitu. Ya sudah, nggak perlu lagi kita mengharapkan dia datang telat atau tidak, menganut harus memanage ekspektasi kita. Misalnya kita ya kita harus kasih lah ekspektasi tenggang waktunya kita kasih 15 menit apa 30 menit. Gak penting menurut gue. Yang penting lo datang. Udah dengan datang itu lo happy karena lo memenuhi tanggung jawab lo. Lo sudah menyelesaikan apa yang seharusnya seseorang itu kalau punya janji, punya komitmen memenuhi itu, yaitu datang tepat waktu. And that's it, selesai gitu. Jadi nggak perlu punya ada ekspektasi lagi. Jadi daripada memanage ekspektasi, gue prefer untuk tidak punya ekspektasi sama sekali. Sama kayak mengenai kemarahan ya, yang mungkin nanti di belakang kapan-kapan gue akan cerita bahwa agak salah itu misalnya yang di battle teh kemarahannya itu disimpan lah ibaratnya, ditumpuk. Itu salah. Karena dari awalnya sendiri itu kita harusnya tidak marah sama sekali. Gitu. Ataupun kalau marah ya kita tahu itu salah. Kemudian habis itu kita perbaikin atau kita let go. Gitu. Udah itu aja. Tapi di dalam hati kita itu tidak boleh disimpan lama-lama kemarahan dan dendam, apalagi itu nggak boleh gitu. Tapi itu nantilah bahasan yang kita. Nah jadi kesimpulannya adalah gue merasa kalau misalnya sebagai penganut stoik, daripada gue memanage ekspektasi yang terburuk itu, gue lebih memilih untuk memahami apa yang menjadi tanggung jawab moral gue atau virtue gue, dan dengan itu gue merasa tidak perlu lagi gue melakukan ekspektasi kepada orang lain. Selain itu, stoikisme itu menurut gue untuk iri dengki atau toksiknya dari media sosial itu menurut gue itu bukan kurang pas lah ya, atau kurang efektif mungkin ya dari stoikisme. Mungkin bagi beberapa orang efektif ya, bebas sih. Tapi menurut gue sendiri itu lebih penting untuk rediscover diri lo sendiri, apa yang menjadi prinsip lo, apa yang menjadi tujuan dari hidup lo gitu, yang apa yang lo mau lakukan gitu. Nah stoik itu lo harus udah tahu dulu tujuan hidup lo apa. Kalau misalnya lo nggak tahu tujuan hidup lo apa, susah untuk menavigasi menggunakan stoik karena lo akan tergoncang terus gitu dalam jiwa lo. Namun demikian ya nggak apa-apa juga kalau misalnya ada merasa kayak enggak bang, gue merasa stoik itu manage ekspektasi gitu, ya nggak apa-apa, bebas gitu. Tapi gue memahami dan menerapkan stoikisme gue itu adalah seperti ini. Dan jelas stoik itu pasti berbeda-beda. Satu ajaran itu pasti berbeda-beda dari satu orang ke orang-orang lainnya. Dan ini gak masalah. Itu kan indahnya dari warna ini. Nah gue cuma mau share aja pandangan gue. Dan gue merasa gak apa-apa. Video dari Bang Ferry tentunya memberikan edukasi, walaupun itu bukan channel pendidikan. Tapi ya tetap memberikan edukasi lah kepada kita semua. Dan setidaknya membuat diskursus, ya kan? Nah itu aja sih untuk pembahasan gue untuk kali ini. Mungkin kita akan ketemu kembali di dalam pandangan-pandangan gue selanjutnya. Oke, ciao.